dari menjelaskan atau ingin menjabarkan beberapa jawaban dari soal ini yang telah ditampilkan di learning pada pertemuan keempat. Nah, di sini ada beberapa soal menurut kita, saya untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Pertama ada soal yang menjelaskan secara singkat konsep kondisi keamanan dari luar. Kemudian ada penjelasan tentang perencanaan berbalok dan tujuan. Kemudian juga mengapa diagram berbalok. Diagram tekanan barang semula berbentuk polinomial, diagram juga persegi. Yang keempat dalam perencanaan tulang angka. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan menggunakan PowerPoint yang sudah saya buat. Masuk langsung ke pertanyaannya saja. Nah, di sini kuisnya memiliki 4 pertanyaan. Jadi yang pertama, jelaskan secara singkat konsep provisi keamanan terhadap biaya luar atau kombinasi biaya luar dan biaya dalam atau reduksi kekuatan. Sebut pula penjelasan provisi keamanan ini sesuai peraturan yang berlaku menurut SI 847 tahun 2000. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan konsep perencanaan berbalok dan hubungannya. Kemudian tekan beton. Nah, ya, mengapa diagram tegangan tekan beton semula berbentuk polinomial lalu juga menjadi blok? Jelaskan koefisien apa yang harus digunakan dalam mengubah diagram tegangan tersebut dan tuliskan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu menurut tahun 2013. Dan yang terakhir, dalam perencanaan tulangan rangka penting kita memastikan kelelehan tulangan tekan dan tarik. Apa konsekuensi jika tulangan tidak leleh? Nah, hubungkan grafik dengan grafik kemudian tarik. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu tentang jelaskan secara singkat konsep provisi keamanan dari luar atau kombinasi luar dan dari dalam atau reduksi kekuatan. Sebutkan pula penjelasan provisi keamanan ini untuk satu menurut. Kemudian besar faktor beban yang dibutuhkan masing-masing beban yang bekerja pada suatu penampang struktur akan berbeda-beda tergantung pada jenis kombinasi ban yang bersangkutan. Pasal 92.1 SSI 247 tahun 2013 kuat berdasarkan sebagai berikut. Pertama, untuk menahan beban mati saja, maka rumusnya U sama dengan 1,4 D. Kedua, untuk menahan beban mati dan beban hidup, maka rumusnya U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L plus 0,5 L atau F. Nah, ketiga, menahan beban mati beban hidup dan beban angin, maka rumusnya seperti yang ada di layar kita sederhanakan menjadi U sama dengan 0,9 D ditambah 4 untuk menahan beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Maka rumusnya U sama dengan 0,9 D plus D. Dan lanjut. Faktor keamanan kedua yaitu faktor reduksi kekuatan, dilambangkan dengan nama seperti ini. Nah, jadi faktor reduksi kekuatan itu adalah faktor keamanan yang berkaitan dengan kekuatan struktur atau daya dalam. Ketidakpastian kekuatan bahan terhadap pembebanan pada komponen struktur dianggap sebagai faktor reduksi kekuatan yang nilainya ditentukan menurut pasal 9.3 SNI 2811. Pertama, pasal 9.3.2.1 penampang terkendali tarik jika Epsilon SY lebih besar dari sama dengan 0,05 pada saat Epsilon AJ sama dengan 0,003 balok reduksi kekuatannya 0,9. Kedua, pasal 9.3.2 yaitu penampang terkendali tekan jika Epsilon
Y lebih kecil dari sama dengan 0,00. C-nya bernilai 0,03. Misalkan kolom dengan tulangan spiral, maka reduksi kekuatannya 0,75. Sedangkan dengan tulangan lain, maka reduksinya 0,65. Kemudian geser atau torsi dengan reduksi kekuatannya 0,75 dan tumpuan pada beton nilai faktor reduksi kekuatannya 0,65. Nah, kemudian kedua untuk penjelasan konsep. Jadi konsep perencanaan lentur balok dan hubungannya dengan grafik pengujian tekan beban dan baja. Penjelasan yang saya temukan yaitu menurut Peraturan Beton Indonesia sesuai dengan SNI 2840 tahun 2013, pada perencanaan beton bertulang yang berkaitan dengan lentur diberlakukan beberapa asumsi sebagai berikut. Nah, pertama, penampang tegak lurus sumbu lentur yang berupa bidang datar sebelum lentur. Tetap tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari sumbu netral atau pada level yang sama, regangan pada tulangan adalah sama dengan regangan pada beton. Sesuai dengan pasal 10, titik 2. Ketiga, beton diasumsikan runtuh pada saat regangan tangannya mencapai regangan tekan. Dan CO sebesar 0,3. Pasal 10.2. Dan tegangan pada baja tulangan yang dinilainya lebih kecil daripada kekuatan nilai atau FY harus diambil sebesar ES atau dikalikan regangan baja. Untuk regangan FS yang nilainya lebih besar daripada regangan lainnya. Regangan pada tulangan atau FS harus diambil sama dengan pasal 10.2. Nah, yang kelima, untuk perhitungan kekuatan lentur penampang kuat tarik diabaikan. Kuat tariknya diabaikan. Nah, adalah pasal 10.2.5. Kemudian ada asumsi ke-6. Hubungan tegangan-regangan beton dapat diasumsikan berbentuk persegi, trapesium, parabola, atau bentuk lainnya yang menghasilkan perkiraan yang cukup baik bila dibandingkan dengan hasil pengujian sesuai dengan pasal 10.2.6. Asumsi tersebut ditegaskan pada pasal 10.2.6 SNI 2847/2013 yang memperbolehkan penggunaan berbagai bentuk hubungan tegangan-regangan beton, terutama diprediksi kekuatan yang berdasarkan sesuai dengan hasil pengujian. Nah, sama halnya dengan materi yang sudah disampaikan Guru Fatima ini pada kuliah ke-2. Ini dijelaskan di hubungan hitungan beton bertulang. Berkaitan dengan konsep revisi keamanannya. Jadi di sini dijelaskan juga, misalkan ketentuan keamanan pada hitungan struktur biasanya untuk membuat suatu atau menciptakan suatu struktur yang biasanya kita itu perhitungannya beban luar itu kita perbesar dengan skala tertentu, misalkan 1,2, 1,6, 1,4. Sedangkan beban dalamnya kita perkecil. 3, 6,5, 6,5. Hal tersebut kita kita lakukan untuk menciptakan suatu perhitungan yang benar-benar aman. Nah, kemudian hubungannya dengan grafik tekan beton dan tarik baja. Tadi juga ini baja. Ini tulangan tekan. Ini daya tarik. Itu sudah dijelaskan dalam kuliah. Kemudian lanjut untuk nomor 3. Mengapa
akan digunakan dalam mengubah diagram tersebut dan tuliskan sesuai peraturan. Jelasan dari saya. Diagram tegangan tekanan yang semula berbentuk polinomial lalu juga menjadi persegi karena diagram dalam bentuk polinomial sulit, sangat sulit untuk menentukan luas parabolanya. Maka nanti kita akan menggantikannya dengan persegi. Nah, semula panjang diagramnya C karena diubah menjadi persegi, maka akan memendek menjadi A karena diekuivalensikan dari segitiga menjadi persegi. Menurut SEI 28 per 2013 pasal 10.2.7 tegangan beton sebesar 0,85 FA/C diasumsikan terdistribusi secara merata pada daerah tekanan ekuivalen yang dibatasi oleh tepi penampang dan suatu elektronik yang sejajar dengan sumbu netral. Jarak A sama dengan BK1 kali C dari dan dengan tegangan maksimum. Ini juga ada contohnya. Nah, di sini semula yang polinomial kita ubah menjadi persegi, dan di sini koefisien C memendek menjadi koefisien A. Karena menurut saya untuk polinomial, apabila diagram berbentuk polinomial, kita sangat sulit untuk menentukan luasan parabolanya. Maka kita ubah menjadi persegi. Koefisien apa yang diubah menjadi koefisien yang semula C berubah menjadi A. Panjangnya semula C berubah menjadi A. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Soalnya itu dalam perencanaan rangkap penting kita memastikan kelelahan tulangan tekan dan tarik. Apa konsekuensi jika tulangan tidak leleh? Menurut saya, jika beton tetap dan baja tulangan tidak leleh, maka hal ini berarti regangan tekan beton sudah mencapai batas 0,03, tetapi regangan baja tulangan belum atau tidak mencapai. Atau F sin aksin C kurang F sin aksin C, beban epsilon S lebih kecil dari beban epsilon dia, maka akan terjadi keruntuhan tekan atau keruntuhan getas. Keadaan demikian ini sangat menentukan bagi kepentingan kita. Sifatnya misalkan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga sistem perencanaan beton berulang yang dapat mengakibatkan over-reinforce tidak diperlukan. Seperti berikut. Nah, ini kondisi over-reinforce. Jadi, regangan tekan beton sudah maksimal, regangan tarik baja belum meleleh. Nah, itu kan akan terjadi ketika apabila frekuensinya apabila dalam perencanaan rangkap yang kita ajarkan ini. Seperti itu teman-teman. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kegagalan getas atau beta dan berbahaya. Jadi tidak boleh. Nah, baik seperti itu teman-teman yang bisa jelaskan. Terima kasih telah mendengar video penjelasan dari saya terkait kuis SDBP Nur Fatimah ini. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya saya lakukan. Saya akhiri.